Sabbath School video. Selamat Sabat anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran kita berjudul Panah Persahabatan. Ayat hafalan 1 Samuel pasal 20 ayat 42. Berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Poin penting pelajaran kita dapat mempercayai dan menghargai teman-teman yang mempunyai tujuan dan nilai hidup yang sama dengan kita. Pernahkah engkau mempelajari komunikasi secara rahasia atau belajar bahasa tubuh? Apakah engkau mempunyai cara berkomunikasi secara rahasia dengan teman baikmu? Dua orang sahabat dalam Alkitab melakukan hal itu beberapa waktu yang lalu. "Ayah," kata Salomo yang berumur 12 tahun, "aku marah sekali pada Kesya. Aku tak mau berteman lagi dengan dia." "Aku sedih mendengarnya," kata Raja Daud. "Mari kuceritakan sebuah cerita sebelum engkau membuat keputusan itu dengan pasti." Salomo selalu senang mendengarkan cerita ayahnya. Dia duduk dengan posisi yang nyaman, siap untuk mendengarkan. "Aku mempunyai seorang teman yang sangat dekat, lebih dekat daripada ketujuh saudaraku," kata Daud. "Oh, maksudmu Yonatan?" kata Salomo menginterupsi. "Betul. Aku bertemu dengan Yonatan sesudah pertempuran dengan Goliat," jawab Daud. "Sejak dari awal kami adalah teman baik. Aku tidak pernah tinggal di istana. Ada banyak hal yang harus aku pelajari. Yonatan menolongku mempelajari semua hal-hal baru itu yang sekarang sudah menjadi bagian dalam kehidupanku. Tetapi kamu tahu, menjadi teman bukanlah menguntungkan di satu sisi." "Apa maksudmu?" tanya Salomo. "Aku tidak mau terus-menerus mendapat keuntungan dari Yonatan," kata Daud. "Aku ingin memberikan sesuatu kepadanya sebagai gantinya." "Apakah yang dapat engkau berikan kepada seorang anak raja?" tanya Salomo. "Engkau hanya seorang gembala." "Benar sekali," kata Daud menyetujui. "Tetapi aku tetap dapat memberikan pemberian yang terbaik, yaitu persahabatan sejati. Kita lakukan banyak hal bersama-sama. Segala sesuatunya menjadi indah di antara aku dan Yonatan. Tetapi ayahnya, Raja Saul, tidak menyukai aku. Oh, tadinya dia suka, tetapi kemudian dia mulai merasa terancam dengan kehadiranku. Saul tidak mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dia mulai tidak mempercayai banyak orang yang ada di dekatnya. Aku salah satunya. Pasti hal itu membuatmu semakin sukar untuk menjadi sahabat Yonatan," kata Salomo. "Dalam beberapa hal benar, tetapi persahabatan sejati tidak akan menyerah begitu saja. Kami seringkali harus berhati-hati. Sesudah Saul mengirimkan utusannya untuk membunuhku, aku tahu bahwa Yonatan dan aku tidak dapat bertemu di mana orang lain dapat melihat kami." "Apa yang engkau lakukan?" tanya Salomo. "Aku mengirimkan berita kepada Yonatan agar menemui aku. Ketika dia tiba, aku beritahu kepadanya bahwa ayahnya mencoba membunuhku. Kami lalu membuat rencana. Aku akan bersembunyi setelah kunjunganku yang singkat ke rumah keluargaku. Aku dan Yonatan telah setuju bila Saul melihat aku tidak ada dalam perayaan di keluargaku,
Yonatan akan mengatakan bahwa dia telah memberikan izin kepadaku. Kalau Saul setuju dengan hal itu, Yonatan akan tahu bahwa aku selamat. Kalau Saul menjadi marah, Yonatan akan tahu bahwa aku benar dan Saul memang sedang mencoba membunuhku. Apa yang terjadi? Tanya Salomo ingin tahu. Yang terjadi adalah Saul menjadi sangat marah. Dia melemparkan tombak pada anaknya sendiri Yonatan. Tetapi kembali ke rencana kami, kata Daud sambil bergeser lebih dekat kepada Salomo. Kami setuju bahwa Yonatan pura-pura menjadi target latihan, akan keluar ke ladang di mana aku bersembunyi. Dia akan melepaskan anak panahnya ke arah sebuah batu. Aku akan tahu apakah aku selamat atau tidak dari apa yang dikatakannya kepada seorang anak kecil yang dibawanya untuk membawa panahnya. Apakah yang terjadi? Tanya Salomo lagi. Yonatan melakukan hal yang kami sudah rencanakan. Ketika dia menyadari bagaimana marahnya ayahnya, dia keluar menemui aku yang sedang bersembunyi. Sesudah melepaskan sebuah anak panah, dia menyebutkan kode rahasia yang kami telah rencanakan. Dia mengirim anak kecil itu untuk mengambil anak panah itu, kemudian dia menyuruh anak itu pulang ke rumah supaya aku dapat keluar dari tempat persembunyianku dan kami dapat berbicara. Apakah yang Yonatan katakan? Tanya Salomo ingin tahu. Yonatan mengatakan bahwa dia tahu aku akan menjadi raja Israel yang berikutnya. Tetapi dia juga ingin supaya aku berjanji jika terjadi sesuatu kepadanya, aku akan menjaga keluarganya selama mereka hidup. Kami tahu bahwa kami mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Kami tahu bahwa kami telah berjanji untuk selalu bersahabat, walau apapun yang terjadi. Itulah kali terakhir saya bertemu Yonatan. Kalian berdua tetap menjaga janji kalian untuk tetap bersahabat walaupun sangat sukar dilakukan, kata Salomo dengan penuh pemikiran. Benar, angguk Daud. Bila engkau menemukan teman yang mengasihi dan melayani Tuhan, engkau akan berusaha keras membuat persahabatanmu awet. Kalian akan saling menghormati dan jujur satu sama lain. Bila datang kesusahan, kalian akan bekerja sama melewatinya. Engkau tidak akan mengkhianati temanmu. Aku rasa aku mempunyai beberapa hal yang harus aku selesaikan dengan Kesya, kata Salomo. Dia teman yang terlalu baik untuk dibiarkan pergi. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.